Bagaimana sejarah Islam dituliskan? Kenapa ada Sunni, kenapa ada Syiah, kenapa ada Wahabi, dan kenapa ada kelompok Islam yang bermacam-macam? Bukankah sumber utama penyebaran agama Islam berasal dari satu orang yang sempurna, yaitu Nabiullah Muhammad SAW? Lalu kenapa kelompok-kelompok ini di kemudian hari saling beradu argumen, siapa yang salah dan siapa yang benar di antara mereka? Kenapa kelompok-kelompok ini beda pendapat, bahkan perdebatan-perdebatan itu kadang dibarengi dengan perang saudara sesama Islam dengan cerita yang sangat tragis? Bukankah pengakuannya apa yang diakui benar itu sama-sama sumbernya dari ajaran Rasulullah SAW? Semua rentetan pertanyaan ini akan kita bahas dalam video ini. Mari kita mulai. Setiap kejadian kecil atau besar di masa-masa awal Islam, terutama pada saat Nabi masih hidup, menjelang wafatnya dan awal-awal kepergiannya menghadap Ilahi, selalu dibarengi dengan cerita peristiwa dari satu orang ke orang lain, dan pada akhirnya menyebar ke banyak kalangan. Bahkan tak jarang kejadian yang diceritakan itu dibarengi dengan gosip-gosip. Penuturan dan cerita seperti ini merupakan tradisi yang tergolong ke dalam sejarah Islam, yang memang dengan cerita seperti itu semua sejarah bermula sebelum adanya zaman percetakan dan literasi massal mencatat kejadian-kejadian masa lalu. Seperti sejarah tentang orang-orang yang dilingkupi oleh jubah Nabi Muhammad, sejarah episode pena dan kertas di hari-hari terakhir kehidupan Nabi, perang unta, surat rahasia, malam jeritan kematian, dan sejumlah rentetan kejadian yang terjadi setelah kepergian Nabi, terutama pada perebutan kekuasaan yang menggapai puncak pada tragedi Karbala. Hampir semua kejadian ini diceritakan dari mulut ke mulut sebelum akhirnya dicatat dalam buku-buku sejarah. Semua cerita itu adalah pondasi dasar bangunan sejarah Islam awal. Begitulah sejarah dituturkan sebagai kisah yang memang selalu begitu adanya hingga saat ini. Selama 100 tahun pertama Islam, kisah-kisah ini mengalir hidup tak tertara dalam halaman buku, tetapi disampaikan dari mulut ke mulut orang-orang yang menceritakan dan di telinga dan hati orang-orang yang mendengar dan mengingatnya, dan untuk disampaikan lagi kepada orang berikutnya, sehingga menambah rentetan kisah seiring tahun-tahun yang berlalu. Inilah sumber baku bagi sejarawan Islam awal yang melakukan perjalanan ke Timur Tengah mengumpulkan kenangan masa lalu, mencatat tiap-tiap sumber kisah dengan sangat hati-hati dan merunut rantai komunikasinya. Isnad, begitu mereka menyebutnya, urutan pencerita atau perawi dari yang terkemudian sampai ke asalnya dengan cara misalnya, saya diberitahu oleh C, yang mana C diberitahu oleh B, yang mana B diberitahu oleh A, yang mana A ada di sana saat kejadian terjadi. Begitulah metode yang dipakai oleh Ibnu Ishaq dalam menulis biografi Nabi Muhammad. Abu Ja'far Al-Tabari dalam sejarah magisterial sejarah Islam awal yang terdiri dari 39 jilid dalam terjemahan bahasa Inggris. Ibnu Sa'ad dalam koleksi anekdot Nabi Muhammad yang terkadang berlebihan, dan Al-Baladuri dalam garis keturunan para bangsawan. Metode ini adalah proses terbuka dan luar biasa yang memungkinkan wawasan langsung bagaimana sejarah dikomunikasikan dan terbentuk, dan sangat menghormati bagaimana fakta bahwa dalam gaya tulisan Rashomon, jika ada 6 orang yang berbeda di sana, maka mereka akan memiliki 6 periwayatan kejadian yang sama meskipun dengan kedalaman yang berbeda. Al-Tabari adalah seorang pengikut Sunni, tetapi pengetahuan sejarahnya yang luas sama-sama diakui sebagai yang otoratif oleh kaum Sunni maupun Syiah. Keluasan pandangan dan perhatiannya atas hal remeh-temeh adalah bagian tak terpisahkan dari metodenya. Beliau menguji kejadian yang sama beberapa kali, nyaris secara obsesif, karena beda orangnya ternyata beda versi kisah mereka. Dan keragaman versi kisah yang saling tumpang tindih ini tampak menakjubkan seperti apa yang orang sekarang sebut sebagai gaya narasi postmodernisme. Al-Tabari menyadari bahwa kebenaran manusia selalu tidak utuh dan bahwa sifat realitas adalah beragam dan bahwa setiap orang memiliki pandangan yang bias pada tingkat tertentu. Kebenaran objektif
Yang paling mungkin adalah dengan melihatnya sebagai keseluruhan, yang pada akhirnya mengapa beliau sering menyimpulkan suatu kejadian yang diperselisihkan dengan menggunakan ungkapan dalam tradisi Islam, yaitu hanya Tuhan yang tahu pasti. Dengan pandangan seperti ini, sangat wajar ketika umat belakangan mendapati banyak perbedaan pendapat, disebabkan perbedaan sumber penutur, cara bertutur, dan isi dari tuturan yang diperolehnya. Sanad, isnad, dan matan sebuah berita yang dikabarkan sangat menentukan dari siapa perawi terakhir yang mengabarkan atau memberikan berita tersebut. Sunni yang lebih banyak mengambil penutur melalui jalur sahabat dan istri Nabi jelas berbeda pandangan dan berbeda pendapat dengan Syiah yang lebih banyak mengambil penutur dari jalur keluarga dan keturunan Nabi. Begitupun Wahabi yang mengambil penutur dari orang-orang yang kecewa terhadap sahabat maupun yang kecewa terhadap keluarga Nabi, terutama dari Abdul Wahab. Begitupun kelompok-kelompok lain yang mengambil jalur penutur yang berbeda, pasti ujungnya akan berbeda pula. Dan buku-buku pegangan atau kitab-kitab pegangan setelah kepergian Nabi, kepergian sahabat, itu juga berbeda. Misalnya, Sunni berpegang pada riwayat Bukhari dan Muslim, dan Syiah berpegang kepada riwayat Al-Kulaini, sementara Wahabi berpegang pada buku Ibnu Taimiyah sebagai contoh, sehingga wajar ketika kelompok-kelompok ini memiliki banyak perbedaan. Yang kemudian menjadi keliru adalah ketika muncul kelompok yang memaksakan kebenaran pendapatnya kepada kelompok lain yang berbeda sumber penuturnya. Yang demikianlah yang menjadikan Islam semakin terpecah. Segala rentetan sejarah Islam, baik ajarannya maupun tragedi sejarahnya, tidak bisa lepas dari bagaimana ajaran agama dituturkan dan bagaimana pendengarnya memaknai. Proses lahirnya Sunni, Syiah, Wahabi, dan kelompok-kelompok Islam yang lain itu disebabkan karena memiliki jalur periwayatan, sumber-sumber pengetahuan yang berbeda, sehingga pada praktiknya berdampak kepada pengikut-pengikutnya hingga saat ini. Sehingga sangat wajar ketika ada riwayat yang mengatakan bahwa Islam kemudian terpecah menjadi beberapa golongan. Di antaranya, riwayat menyebutkan bahwa golongan Islam terpecah menjadi 73 golongan. Persoalan siapa yang paling benar di antara 73 golongan ini, itu kembali lagi kepada peribahasa Arab atau penuturan Islam-Islam awal, ulama-ulama awal yang mengatakan bahwa hanya Allah yang tahu pasti. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat, dan apapun yang saya sampaikan di sini bebas untuk dikoreksi dan dibantah. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa merujuk buku After the Prophet karya Leslie Hasleton sebagai rujukan utama video ini.